Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau mengangkat salah satu kisah time traveler atau manusia penjelajah waktu. Jadi ini kisah memang selalu nggak ada matinya ya, selalu menarik untuk dibahas gitu. Terlepas dari pro kontra, bener nggak peristiwa ini terjadi gitu. Tapi kalau dari menurut para ilmuwan yang nggak main-main ya, contohnya seperti Albert Einstein, dia itu sangat yakin bahwa perjalanan waktu ini benar-benar bisa terjadi, bisa dilakukan. Dan dia sudah membuat satu rumus dasarnya yang bernama rumus relativitas. Kali ini gue mau membahas salah satu peristiwa yang cukup menggegerkan, terutama di Amerika Serikat ya, tentang seseorang yang bernama Andrew Carlson. Konon dia adalah seseorang yang telah menjelajah waktu dari tahun 2256. Gimana kisahnya? Kita mulai. Kisah ini dimulai pada bulan Januari tahun 2003. Pada saat itu terjadi keanehan di pasar saham Wall Street, New York, Amerika Serikat. Seperti kita tahu, pasar saham Wall Street itu sebenarnya untung-untungan gitu ya. Orang itu nebak-nebak, misalnya naruh modalnya di saham apa gitu, nanti dia perkirakan bakal naik, pada saat naik dia jual, seperti itu, untung-untungan gitu. Nah, ini ada satu orang yang melakukan perdagangan saham itu yang sangat luar biasa, bahkan bisa dibilang tidak masuk akal. Orang itu mulai dari awal Januari tahun 2003 dia melakukan pembelian saham, trading terhadap perusahaan-perusahaan yang di luar pemikiran orang gitu loh. Jadi maksudnya itu perusahaan itu kemungkinan untuk untungnya itu dikit. Bisa jadi misalnya orang naruh saham di tempat itu, perkiraannya pasti turun gitu, karena itu adalah perusahaan-perusahaan yang kurang sehat atau kurang bagus. Ini ada orang, dia menanamkan uang di saham itu sebanyak 126 saham. Pada saat itu modalnya tercatat $800. Kemudian kan data-data perdagangan saham ini tercatat semua ya. Ternyata dalam waktu hanya 2 minggu dia telah memenangkan seluruh modal yang ditanamkan di perusahaan-perusahaan yang kecil itu ya, hingga dia mendapatkan uang sebanyak $350 juta guys. Itu tahun 2003, itu jumlahnya banyak banget nolnya kalau dirupiahin itu ya. Hingga hal ini terlalu mencolok hingga menimbulkan kecurigaan kepada Komisi Keamanan dari Wall Street atau disebut SEC atau Security and Exchange Commission. Jadi itu kayak apa ya, kayak badan pengawas kegiatan Wall Street gitu. Mereka pun melaporkan orang ini ke FBI. Hingga mendapatkan laporan dari SCE ini ya, FBI langsung bergerak. Mereka menangkap orang itu. Orang itu pun dibawa ke kantor polisi untuk ditanyai dan diinterogasi. Mereka menanyai tentang perihal semua kegiatannya di pasar saham Wall Street. Bagaimana mungkin kamu bisa punya insting yang begitu kuat, tidak masuk akal, hingga bisa memenangkan semua saham yang kamu tanam, yang kamu beli gitu loh. Padahal sebenarnya dalam permainan saham ini ada namanya pemain lama, pemain kuat gitu. Mereka ini rata-rata memainkannya seperti orang baru gitu loh, meskipun mereka punya insting lebih baik gitu ya karena pengalaman. Tapi tetap saja mereka mengalami kerugian yang besar kalau pas apes. Dan rata-rata para pemain saham ini menanamkan modalnya itu di perusahaan-perusahaan yang sudah diperkirakan kuat gitu loh, seperti Unilever, seperti perusahaan-perusahaan terkenal yang diperkirakan dalam beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan mereka tidak akan kolaps, tidak akan hancur gitu, hingga sahamnya diperkirakan akan naik terus. Itu pemikiran secara normal gitu ya. Ini beda banget dengan orang yang namanya Andrew Carlson. Andrew Carlson ini menanamkan 126 saham ya,
itu rata-rata saham yang ditanamkan itu saham yang tidak populer, akan tetapi semua itu dimenangkannya. Andrew Carlson ini dicecar berbagai pertanyaan oleh FBI. Pada saat itu dia mengaku berumur 44 tahun. Kemudian ada satu pengakuan yang membuat artikel ini gua bahas ya, gua angkat ya. Si Andrew Carlson ini mengaku dia datang dari tahun 2256. Dia adalah time traveler. Dia mengaku bahwa telah mempelajari pasar saham Wall Street ini selama bertahun-tahun, sehingga dia pun berani kembali ke tahun 2003 dan memasang atau membeli saham-saham di Wall Street. Ada pengakuan dari Andrew Carlson ini yang sempat bocor dari markas FBI. Dia mengatakan bahwa sebenarnya saya ini sudah berusaha tidak mencurigakan mungkin gitu loh, dengan cara menanam saham yang dia tahu bahwa saham itu akan merugi. Dia menanam itu di beberapa saham biar nggak mencurigakan. Akan tetapi dia mengaku sendiri bahwa dia terlena dengan uang dan keasikan sendiri sampai akhirnya kebablasan. Dalam 2 minggu dapat 350 juta dolar. Mendapatkan pengakuan itu, FBI ini pada awalnya tidak percaya. Jelas dong tidak percaya, nggak masuk akal kan. FBI pun menahan atau memenjarakan Andrew Carlson ini. Dalam waktu dia sedang dipenjara ya, FBI ini telah menyelidiki latar belakang tentang siapa Andrew Carlson ini sebenarnya. Ternyata setelah dikorek-korek sana sini, dicari informasi tentang yang namanya Andrew Carlson ini, tidak ditemukan datanya sedikit pun tentang orang ini. Kemudian Andrew Carlson ini menawarkan satu kesepakatan dengan FBI. Jadi pertama, dia membuktikan bahwa dia benar-benar datang dari tahun 2256 dengan mengatakan atau memprediksi mungkin ya, bahwa Amerika akan menginvasi Irak pada tanggal sekian. Akan tetapi gimana mau percaya ya, orang itu hanya sekedar prediksi gitu kan, apakah benar-benar terjadi, kan hanya waktu yang akan mengujinya nanti gitu. Cuman Andrew Carlson menawarkan lagi dengan dia akan memberikan formula obat untuk penyembuhan AIDS, dan dia juga menawarkan tempat persembunyian dari Osama bin Laden. Asal kamu mau membebaskan saya akan memberitahukan itu semua. Andrew Carlson menambahkan bahwa dia hanya ingin bebas dan ingin kembali ke mesin waktunya dan kembali ke zamannya lagi. Kemudian mendengar perkataan itu, FBI langsung melanjutkan dengan mendesak, "Di mana mesin waktunya? Tunjukkan kepada kami." Pada saat itu Andrew Carlson tidak mau mengakui di mana dia meletakkan mesin waktunya, karena menurut Andrew Carlson ini adalah hal yang sangat berbahaya. Apabila saya memberitahukan di mana letak mesin waktunya, saya takut bahwa ini nanti akan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berita tentang pengakuan Andrew Carlson pun akhirnya bocor ke media massa dan ke publik, hingga berbagai media massa pun mengekspos ya berita tentang Andrew Carlson ini. Salah satunya adalah Weekly World News, dan ada media-media lain juga banyak yang meliput tentang kejadian penangkapan yang aneh dari Andrew Carlson. Kemudian waktu berlalu sampai tanggal 2 April tahun 2003. Itu adalah hari seharusnya Andrew Carlson menjalani pengadilannya yang pertama. Pada saat itu Andrew Carlson tidak muncul ke pengadilan. Hal itu membuat satu tanda tanya besar kepada publik, terutama kepada media yang haus akan berita ya. Media pun mempertanyakan hal itu kepada FBI dan kepada kepolisian. Disinilah kita mulai menemukan keanehan yang sebenarnya dari cerita ini, guys. Jadi polisi begitu ditanyai tentang Andrew Carlson yang menghilang, yang seharusnya dia di pengadilan gitu ya, pihak FBI dan kepolisian mengaku bahwa mereka tidak mengenal, mereka tidak pernah menangkap yang namanya Andrew Carlson. Aneh kan? Dan mereka mengaku tidak mempunyai data sedikit pun tentang Andrew Carlson. Seolah-olah yang mau disampaikan oleh FBI bahwa Andrew Carlson
peristiwa tentang Andrew Carlson ini tidak pernah ada di FBI atau di kepolisian. Semua orang pun langsung terengah-engah mendengar jawaban dari FBI dan kepolisian itu. Kemudian waktu berlalu lagi sampai tanggal 29 April tahun 2003. Media massa yang bernama Weekly World News mengaku atau membuat artikel dan mereka bilang bahwa mereka telah berhasil melakukan wawancara dengan Andrew Carlson. Pembicaraan ini dilakukan via telepon. Jadi mereka mengaku bahwa Andrew Carlson ini telah menelpon mereka dan mengatakan bahwa dia sedang berada di Toronto, Kanada dan sedang menyiapkan perusahaannya yang akan segera go public. Kemudian Weekly World News pun menanyakan perihal bagaimana dia bisa hilang ya dari kantor FBI. Si Andrew ini bilang bahwa pada tanggal 29 Maret tahun 2003 ada seseorang misterius yang membebaskan dia secara bersyarat dengan cara membayarkan uang jaminan sebesar $1 juta. Dan sampai saat ini ya, gue cari artikel mengenai orang misterius tersebut yang telah membebaskan Andrew itu, gak ada sedikit pun yang membahas tentang itu. Setelah artikel terakhir tentang Andrew Carlson ini yang diterbitkan oleh Weekly World News itu, sampai saat ini memang tidak ada lagi artikel atau media massa yang meliput tentang Andrew Carlson. Ini mencurigakan banget guys. Jadi ini hoax atau beneran gua kagak tahu juga ya. Padahal di situ sudah ada fotonya Andrew Carlson itu terpampang jelas. Dan peristiwa pada saat penangkapan Andrew Carlson oleh FBI itu juga ada fotonya. Meskipun fotonya itu punggungnya aja, mukanya nggak kelihatan gitu ya. Cuman berita ini sudah diliput secara nasional. Kalau nasional nggak main-main guys, ini hoaxnya hoax kurang ajar ini kalau bener-bener hoax gitu ya. Sebenarnya ya kisah dari time travel ini bisa dipercaya bisa enggak gitu ya. Akan tetapi orang yang mempercayainya dan yakin bisa itu orangnya nggak main-main ya. Seperti Albert Einstein, seperti Stephen Hawking gitu, itu orang-orang jenius guys. Mereka percaya akan adanya time travel. Dan saat ini di Eropa juga sedang berlangsung satu penelitian membuat sebuah lubang hitam mini yang diharapkan itu bisa menjadi sebuah alat untuk manusia menjelajah ke waktu atau dimensi yang lain. Dan organisasi yang meneliti tentang lubang hitam mini itu adalah bukan organisasi abal-abal. Itu adalah organisasi yang menemukan internet. Semuanya berawal dari mimpi, semuanya berawal dari khayalan orang guys. Internet juga dulunya kan nggak mungkin gitu. Akan tetapi organisasi ini berhasil menemukan yang namanya internet yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Mereka itulah yang menyelidiki tentang lubang hitam mini yang berhubungan dengan time travel. Organisasi ini berasal dari Jenewa, Swiss yang bernama CERN. Kalian bisa googling tentang organisasi ini. Penelitian ini diperkuat dengan bukti seseorang yang bernama John Titor. Dia adalah orang yang muncul pada tahun 1975 dan dia mengaku berasal dari tahun 2036. Dia ke tahun 1975 menggunakan sebuah media yang bernama lubang hitam mini. Kemudian ada bukti lain lagi ya, ini dari profesor yang berasal dari Universitas Connecticut. Profesor ini bernama Ronald Mallet. Dia menggunakan rumus dari Albert Einstein yaitu relativitas dengan sinar laser. Jadi dia menggabungkannya untuk menciptakan satu alat yang bernama mesin waktu. Profesor ini juga memprediksi bahwa tidak lama lagi atau sekitar 10 tahun lagi umat manusia akan berhasil menciptakan satu alat yang bisa membuat manusia berterbangan atau berkeliling menjelajahi waktu-waktu dan dimensi lain. Itu tadi adalah salah satu kisah dari Andrew Carlson. Entah ini bisa dipercaya atau enggak, terlepas hal itu, memang teknologi manusia itu berawal dari sesuatu yang tidak mungkin, seperti benda berat yang bisa terbang. Itu zamannya Wright bersaudara, mereka
Dengan usahanya yang berawal dari mimpi itu, mereka berhasil menciptakan satu benda berat yang bisa ngapung di udara, yaitu pesawat terbang. Jadi intinya yang mau gua sampaikan adalah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin selama kita terus berusaha untuk mencapai khayalan itu. Jadi kalau menurut gua, suatu saat manusia pasti akan berhasil menemukan atau menggunakan mesin waktu. Itu menurut gua, guys. Ada satu lagi cerita tentang penjelajah waktu ya di channel gua, namanya Mike Markham. Kalian bisa klik link di atas ini. Kisahnya cukup menarik, cuman ada tragis-tragisnya kalau tentang dia ini. Mungkin segitu dulu, guys. Semoga bisa mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.